Selamat datang di pembelajaran operating system. Kali ini kita akan memasuki chapter 2, yaitu operating system structure. Pada chapter 2 ini kita akan membahas beberapa jenis, termasuk di dalamnya service dari sistem operasi, kemudian interface sistem operasi ke user, kemudian ada system call, kemudian jenis-jenis sistem call, sistem program, desain dan implementasi dari sistem operasi, kemudian di part 2 nanti ada struktur dari sistem operasi, ya, kemudian ada debugging, kemudian generation dan sistem boot di dalam sistem operasi. Nah, tujuan dari pembelajaran chapter 2 ini yang pertama, to describe the service, artinya mahasiswa nanti setelah mempelajari ini mampu menjelaskan service dari operating system, ya, servicenya ke user seperti apa, service antar proses seperti apa, dan sistem lainnya. Kemudian yang kedua, ini mampu menjelaskan beberapa jenis dari strukturisasi operating system, ya. Jadi nanti ada yang namanya struktur sederhana yang diterapkan di MS-DOS, kemudian ada monolithic structure, ya, kemudian ada microkernel dan juga ada layering structure. Kemudian di sini yang ketiga, to explain, ya, harus mampu menjelaskan bagaimana sistem operasi itu diinstal. Nanti ini menggunakan sysgen, ya, system generation, ya, kemudian bagaimana melakukan customize dan bagaimana melakukan booting terhadap sistem kita. Nah, di sini kita akan melihat layanan-layanan dari sistem operasi. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu tujuan sistem operasi itu apa, ya. Nah, tujuannya itu untuk menyediakan sebuah environment atau lingkungan, ya, untuk pengeksekusian program. Kemudian sistem operasi juga menyediakan layanan-layanan untuk program dan juga layanan untuk user. Nah, di sini ada beberapa jenis service yang disediakan. Yang pertama ada user interface atau disingkat dengan UI. Nah, setiap operating system pasti memiliki ini, ya. Ada command line, untuk Windows disebut command prompt atau CMD, kemudian untuk Linux sering kita dengar dengan terminal, ya. Kemudian graphic user interface atau GUI, ini merupakan tampilan desktop, ya, yang atraktif, ya. Jadi ada icon-icon tertentu yang menunjukkan folder atau file atau aplikasi dan lain sebagainya. Jadi itu sangat membuat user menjadi nyaman untuk menggunakan sistem komputer kita. Kemudian ada program execution, ya, tentu operating system harus mampu mengeksekusi program, menyediakan layanan untuk eksekusi program, ya. Nah, misalnya di sini harus mampu meload atau memuat program ke dalam memori, karena memang program itu tempatnya di memori, ya, di RAM atau di disk, ya. Kemudian bisa merun program tersebut, melakukan eksekusi program tersebut, kemudian menterminasi eksekusi dengan end execution, baik itu secara normal atau abnormal. Kalau di normal dia berarti eksekusi nanti berjalan seperti biasa, dimulai dari loadnya, kemudian di run, kemudian selesai di end execution. Namun secara abnormal, ya, berarti akan ada error yang ada di dalam proses tersebut atau program tersebut, sehingga sistem operasi harus mampu melayani jika terjadi error, misalnya langsung bisa mengeluarkan dari kondisi tersebut. Kemudian layanan-layanan input dan output jelas, ya, ketika kita ingin memprint sesuatu, memprint lembar kerja misalkan PDF, ya, kita harus membutuhkan yang namanya printer. Nah, sistem operasi akan menyediakan layanan bagaimana cara menghubungkan kita dengan printer tersebut, ya. Nah, kemudian ada file system manipulation atau file system management. Nah, di sini sistem operasi menyediakan layanan seperti read and write files, kemana
ya melalui directory atau ke directory, kemudian bisa meng-create dan delete file atau program, kemudian bisa melakukan search, kemudian information file, ya listnya nanti akan ditunjukkan seperti tanggal pembuatan misalnya, berapa kapasitasnya, kemudian nama filenya apa, jenis filenya apa, kemudian permission management, misalnya ada file yang bersifat rahasia, kita bisa buat user authentication terlebih dahulu. Kemudian dari segi communication, sistem operasi juga memberikan layanan terhadap ini, ya. Misalnya di sini ada proses-proses yang saling bertukar informasi, ya jelas, baik itu di dalam single komputer ataupun di dalam jaringan. Jadi ada nanti komunikasi antar proses, ya. Nah, misalkan di dalam komputer kita sendiri, ya kita memiliki misalkan prosesor kita ada dual core atau quad core, ya. Jadi bagaimana proses-proses yang ada di dalam sistem kita, misalkan ratusan proses, bagaimana caranya agar bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, ini nanti ada komunikasi antar proses. Jadi biasanya ini melalui CPU scheduling misalnya. Nah, kalau untuk di bagian jaringan, misalnya di dalam satu jaringan ada server yang merupakan penyimpanan dan ini sifatnya share, ya. Jadi semua data-data file ada di sana. Nah, ketika kita ingin membuka satu file dan rekan kita membuka file yang sama, nah ini kan bagaimana nanti kalau saya mengupdate file tersebut sementara teman saya masih membuka. Nah, ini kan tidak sinkron nanti. Jadi harus ada sinkronisasi nanti di sini. Nah, kemudian error detection. Nah, jelas operating system juga menyediakan error detection, bagaimana cara menangani error, ya. Biasanya error terjadi dalam CPU, memori, kemudian I/O device dan user program, ya. Nah, kemudian operating system harus memberikan langkah tertentu untuk setiap error yang terjadi agar nanti proses computing, proses eksekusi bisa berjalan dengan baik secara konsisten, ya. Kemudian untuk setiap error nanti akan bisa dilakukan debugging oleh sistem operasi. Nah, di sini kemudian dari segi resources sharing, ya. Ada resource allocation, ya ini mungkin di chapter 1 sudah dikaji apa yang menjadi resource di dalam sistem. Ada CPU, main memory, file storage, dan I/O device. Nah, misalkan yang tadi CPU kita memiliki quad core, kemudian bagaimana mengalokasikan instruksi ini, ya, instruksi yang banyak, ya pasti banyak instruksi yang akan kita proses di dalam sistem kita. Nah, mengalokasikannya ini seperti apa, ya. Kemudian accounting juga, ya, sistem operasi harus bisa melakukan keep track, ya, atau memantau berapa banyak user di dalam sistem kita, ya, berapa banyak user yang menggunakan misalnya resources komputer kita, menggunakan direktori kita, ya, mengakses file yang sama berapa banyak. Jadi sistem operasi nanti akan memberikan layanan terhadap itu. Kemudian dari segi protection and security, jelas dari segi protection di sini sistem operasi akan memastikan bahwa semua akses ke dalam resources itu terkontrol dengan baik. Dari segi security, nanti untuk menghindari adanya akses dari outsiders atau dari user yang tidak memiliki authentication, ya. Misalnya ini di dalam network, ya, ada dari luar jaringan yang masuk, ya tentu harus memiliki izin dulu untuk masuk, ya. Jadi itu dari segi security. Nah, di sini ada level view dari sistem operasi, ya, terutama bagian layanan. Di sini sudah ditunjukkan semua layanan dari sistem operasi, program execution, dan lain sebagainya. Nah, layer yang paling bawah adalah hardware. Nah, ini kemudian di atas hardware ada sistem operasi. Jadi semua ini bagian-bagian dari sistem operasi.
Oke, kemudian di atas sistem operasi ada user dan juga sistem program. Nah, agar user bisa terhubung dengan hardware, tentu melalui user interface, ada GUI, ada command line. Oke, kemudian ketika kita bermain di GUI, misalkan kita akses satu file, nah itu tidak langsung sebenarnya langsung tampil, tapi banyak sekali proses yang terjadi di belakangnya ya. Jadi ada yang namanya system call. Nah, dengan system call ya, kita akan bisa memperoleh layanan-layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Jadi system call adalah satu-satunya jalan menuju layanan-layanan sistem operasi, kemudian dieksekusi oleh hardware, misalnya CPU. Nah, yang pertama untuk user interface ada command line interpreter atau command interpreter. Nah, di sini kita akan memasukkan teks ya, berupa teks secara langsung. Nah, biasanya ini kadang-kadang diimplementasikan di dalam kernel sendiri. Kemudian ada yang berada di dalam sistem program. Nah, kemudian ini juga kadang disebut sebagai shells ya. Disebut sebagai shells, nanti ada jenis-jenis shells juga ya. Ada bash ya. Kemudian di sini sometimes commands built-in. Jadi sudah ada di dalam ya, kita tinggal panggil komennya, kemudian akan dijelaskan bagian-bagian dari komen tersebut apa saja ya. Kemudian sometimes kita harus langsung mengetik nama filenya atau memberikan nama program yang akan dieksekusi ya. Nah, ini adalah contoh dari Bourne Shell Command Interpreter. Nah, kemudian user interface yang kedua ada user friendly ya, berupa desktop, ini disebut sebagai GUI. Nah, biasanya ini juga dibuat menggunakan mouse juga ya. Mouse ada kursor yang kita gerakkan untuk menuju ke satu file atau ke aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan keyboard juga bisa memasukkan input melalui keyboard. Kemudian kita bisa trigger execution ya dengan menggunakan keyboard. Sementara monitor akan menampilkan semua proses input dan outputnya. Kemudian icon ini representasi dari files ya, yang kita lihat di dalam desktop, program-program dan aksi yang akan kita berikan ya. Misalkan di mouse ya, kita akan melihat semua aksi-aksi yang akan kita inginkan, seperti menyediakan informasi ya, kemudian memberi option apakah kita ingin melihat jenis filenya mungkin atau merunning programnya ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama kali ini dibuat di Xerox PARC ya, untuk GUI atau untuk desktop. Nah, kemudian kebanyakan sistem sekarang atau semua sistem mungkin sudah menerapkan CLI dan GUI interface ya. Jadi ini sudah berjalan di semua sistem operasi. Nah, untuk Windows sendiri GUI-nya dan CLI ya sudah ada ya, berbentuk command shell. Kemudian untuk Apple, Mac OS X, untuk GUI-nya ini Aqua. Kemudian Unix dan Linux ini mempunyai CLI atau terminal. Kemudian GUI-nya ada yang opsional, ada CDE, kemudian ada KDE, kemudian ada Genome. Nah, perkembangan dari GUI ini juga sangat pesat. Hingga sekarang sudah kita miliki yang namanya touchscreen interface ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan mouse, hanya menggunakan gestur saja ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan virtual keyboard. Jadi kita tidak perlu keyboard untuk memasukkan input ya, tapi dengan virtual keyboard. Misalnya untuk entry text ya, misalkan melakukan chat, kita langsung ditunjukkan yang namanya keyboard
virtual keyboard. Kemudian bisa juga melakukan voice command. Ya, ini sudah sering mungkin kita lakukan. Nah, untuk tampilan macOS X ya, untuk GUI-nya kita lihat di sini ada file dengan atribut-atributnya, ada file name ya. Kemudian sistem operasi di sini menampilkan waktu juga bisa, hampir sama dengan Linux dan juga Windows, sudah bisa menampilkan banyak hal yang interaktif ya.